Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film berjudul Morgan yang menceritakan ada seorang anak perempuan yang dilahirkan dari hasil rekayasa genetika. Dirinya dijadikan bahan percobaan untuk menciptakan makhluk hidup seperti manusia dan memiliki kekuatan super yang luar biasa. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari film ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Di scene awal memperlihatkan di balik sebuah kamera pengintai terlihat Dr. Katy sedang memasuki sebuah ruangan yang dimana di dalamnya ada seorang anak perempuan. Dr. Katy membawakan makan siang untuk anak perempuan itu. Anak perempuan tersebut bernama Morgan dan Dr. Katy menyebutnya dengan makhluk buatan DNA sintesis. Pada saat itu juga tiba-tiba Morgan melemparkan piring yang berisikan makanan untuknya dan langsung menyerang Dr. Katy hingga menusuk-nusuknya. Untung saja ada dua orang dokter yang langsung turun tangan dan membius Morgan untuk melakukan analisa lebih lanjut mengenai kejadian tersebut. Dan kejadian itu perusahaan tersebut memutuskan untuk berkonsultasi dengan seorang ahli spesialis manajemen resiko yang bernama Lee Weathers. Kemudian Lee menerima panggilan yang meminta untuk menanggapi keadaan darurat di perusahaan tersebut. Singkat cerita, setelah melakukan perjalanan panjang, Lee tiba di sebuah pedesaan untuk menemui seseorang. Orang itu adalah Ted Brenner yang merupakan seorang manajer proyek tersebut. Ted pun menyambutnya dengan hangat, kemudian menawarkan untuk berkeliling di perusahaan itu. Tetapi Lee dengan sopan menolaknya dan mengatakan langsung saja pada intinya. Kemudian scene pun berpindah di dalam sebuah kamar. Lee bertemu dengan seorang dokter yang merupakan ahli perilaku Morgan bernama Dr. Amy Manser. Panggil saja Dr. Amy. Dr. Amy mencoba untuk mendiskusikan tentang pekerjaan mereka, namun keramahannya ditolak oleh sikap Lee yang tegas dan tidak mau basa-basi, sehingga percakapan mereka cukup sampai di situ. Kemudian Lee turun menuju ke dapur dan di sana dia bertemu dengan seorang tim ahli gizi bernama Skowronski. Setelah itu Lee pergi ke sebuah kamar ditemani oleh Ted yang ternyata itu adalah kamarnya Dr. Katy yang sedang dirawat. Lee pun meminta kepada Ted untuk memberikannya waktu agar bisa berbicara mengenai serangan yang dialami oleh Dr. Katy. Terlihat Dr. Katy dalam kondisi buruk yang dimana matanya masih diperban. Tetapi dia mengklaim bahwa dia terlihat lebih buruk daripada apa yang dirasakannya. Dr. Katy mengatakan bahwa Morgan dulunya memiliki sifat yang periang dan lemah lembut sampai semuanya berubah setelah perusahaan itu memutuskan untuk mengunci Morgan di dalam ruangan terpencil. Tidak hanya itu juga, Dr. Katy mengatakan meskipun Morgan menjadi alasan di balik dirinya terluka, namun dia tetap menghormatinya. Singkat cerita, setelah Lee bertemu dengan Dr. Katy, kemudian Lee bertemu dengan Dr. Simon. Usut punya usut, Dr. Simon ini ialah yang memimpin proyek yang dikenal sebagai L9. Kemudian Dr. Simon menjelaskan kepada Lee mengenai eksperimen yang dilakukan perusahaan tersebut, yang dimana mereka menciptakan makhluk hidup yang mirip dengan manusia dari hasil DNA sintetik nanoteknologi yang digabungkan. Setelah dua percobaan yang gagal, yang berhasil sejauh ini adalah eksperimennya yaitu si Morgan. Karena tingkat pertumbuhan organisme yang cepat diperlihatkan saat Morgan berusia 1 bulan, dia sudah bisa berjalan dan berbicara. Menurut Dr. Simon, Morgan adalah sesuatu yang mereka harapkan dalam eksperimen untuk model organisme biologis hibrida yang dapat berpikir dan merasakan. Di ulang tahun pertamanya, Morgan sudah terlihat seperti wanita yang sudah dewasa, padahal usianya baru 1 tahun. Setelah itu, Dr. Simon menunjukkan sebuah rekaman yang memperlihatkan insiden penyerangan Morgan terhadap Dr. Katy. Kemudian Dr. Simon menambahkan bahwasanya Morgan diizinkan untuk berbaur dengan dunia luar di usia mudanya, yang dimana menurut orang lain itu adalah suatu kesalahan. Namun Dr. Simon bersikeras bahwa proyek tersebut dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu, Lee mengunjungi ke dalam ruangannya Morgan untuk bertemu secara langsung dengannya.
Karena kejadian penyerangan sebelumnya, Lee pun ditempatkan di luar ruangan untuk keselamatan dirinya. Di pertemuan pertama mereka, Morgan terlihat sangat sopan dan ramah kepada Lee. Morgan berulang kali meminta maaf karena telah menyerang Dr. Katie. Morgan mengklaim bahwa itu tidak sengaja. Singkat cerita, setelah mereka meninggalkan ruangan itu, Morgan pun mengingat masa lalu tentang dirinya bersama Dr. Amy saat di hutan. Morgan beranggapan bahwa dia lebih nyaman saat bersama dengan Dr. Amy yang memperlakukannya seperti adiknya sendiri daripada prototipe atau bahan percobaan. Singkat cerita, Lee bergabung untuk makan malam dengan seluruh tim dan bertemu juga dengan anggota tim yang lain yaitu Dr. Darren dan Dr. Brenda yang merupakan mereka adalah pasangan. Selain itu, Lee bertemu dengan Dr. Louis Cheng yang dianggap Morgan sebagai ibunya. Lee terlihat sangat senang bisa bertemu dengan Dr. Louis Cheng karena dilihat dia sangat menghargainya. Kemudian Lee pun menjelaskan bahwa tugasnya adalah menilai resiko terhadap keuntungan perusahaan dan dia menyebut Morgan sebagai objek daripada seseorang yang memiliki perasaan. Di saat itu juga mereka membahas proyek serupa di Helsinki di mana prototipe atau bahan eksperimennya telah membunuh 21 peneliti atau ilmuwan. Dr. Simon menambahkan bahwasanya Morgan jauh lebih maju daripada eksperimen sebelumnya. Kemudian setelah makan malam, Lee mencoba untuk menelusuri video lama Morgan untuk menilai perilakunya. Namun sayangnya komputernya mengalami gangguan. Dan lebih kagetnya lagi, Morgan secara tiba-tiba menatap langsung ke arahnya melalui kamera pengintai. Namun di situ Lee tidak menghiraukannya. Kemudian scene berpindah, Lee sedang berdua bersama Skip dan Skip berbagi kisah sambil minum bersama. Skip menceritakan tentang hubungan asmaranya bersama Dr. Amy. Di saat bersamaan ternyata Dr. Amy secara tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Dan entah alasan apa tiba-tiba Skip mencium Lee dan tidak lama kemudian langsung meminta maaf dan keduanya memutuskan untuk pergi sambil mengucapkan selamat malam. Sementara itu, Dr. Amy berjalan ke ruangan Morgan untuk bisa menghabiskan waktu bersamanya. Dr. Amy pun langsung menonaktifkan kamera pengintai sebelum mendekati selnya Morgan. Dr. Amy yang sudah bertemu dengan Morgan pun mengingatkan kepada Morgan mengenai tes psikologi yang akan dilakukan esok hari. Dr. Amy meyakinkan Morgan bahwa semuanya akan baik-baik saja selama dia mengikuti arahan yang diberikan. Kemudian mereka berdua saling menempelkan tangan di balik kaca sebagai tindakan cinta dan kasih sayang persaudaraan. Lalu untuk meredakan kekhawatiran Morgan, Amy memberitahukan kepada Morgan tentang sebuah danau nafar yang indah, yang dimana Amy suatu hari akan mengajak Morgan ke danau tersebut. Morgan pun mengingat kenangan bersama Dr. Amy pada saat mereka berada di hutan pada suatu hari yang cerah. Di sana juga Morgan menemukan seekor rusa yang terluka tertusuk di batang pohon. Morgan pun mencoba untuk mendekati rusa tersebut dan Morgan langsung membelai rusa itu. Akan tetapi setelah membelai rusa tersebut, tiba-tiba Morgan bereaksi dan mematahkan leher rusa. Morgan melakukan ini agar rusa tidak merasakan sakit lagi. Singkat cerita, hari analisis psikologis Morgan pun tiba dan akan dipimpin oleh Dr. Alan. Dr. Alan seharusnya duduk di luar ruangan sambil memeriksa Morgan, tapi dia berpikir bahwa interaksi itu akan sia-sia. Dan akhirnya Dr. Alan pun memutuskan untuk masuk ke dalam ruangan Morgan, karena hal itu adalah tugasnya untuk membangun kepercayaan langsung dengan objeknya yaitu si Morgan. Tak lama kemudian Dr. Alan yang duduk berhadapan dengan Morgan, dirinya dibuat terkejut karena Morgan mengetahui namanya dan alasan kunjungannya ke sini. Tanpa menghiraukan itu, Dr. Alan pun langsung bertanya kepada Morgan alasan mengapa Morgan bersedih. Morgan pun menjawab dia sedih karena insiden yang terjadi kepada Dr. Katie. Atas jawaban itu, Dr. Alan mencatat penyesalan Morgan setelah melakukan tindakan tersebut. Kemudian pertanyaan kedua yaitu mengenai bagaimana kehidupan dan perasaan Morgan selama dikurung di dalam ruangan ini. Ketika Morgan mengatakan perasaan dia senang, Dr. Alan pun langsung memberikan pertanyaan lebih banyak lagi yang dimana hal itu membuat Morgan sedikit menangis. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Morgan memberikan pertanyaan kepada Dr. Alan mengenai putrinya yang jarang ditemuinya. Atas pertanyaan tersebut membuat Alan kesal sehingga Alan terpancing emosi dan mulai meninggikan nada bicaranya sambil bertanya kepada Morgan, bagaimana kalau Alan merekomendasikan seorang dokter untuk menghentikannya.
Tanpa diduga, Morgan meneteskan air mata setelah perkataan Alan dengan nada tinggi tersebut. Morgan kehilangan kendali dan melihat tangannya kemudian menyerang Dr. Alan hingga terpental, lalu menggigit lehernya hingga mengeluarkan darah, dan yang pastinya Dr. Alan pun tewas di tangan Morgan. Seluruh tim yang melihat peristiwa itu menjadi panik dan Dr. Darren mencoba untuk membius Morgan. Namun Morgan menggunakan mayat Dr. Alan sebagai perisai untuk menyerang Dr. Darren. Kemudian saat Lee mencoba untuk menenangkannya, tiba-tiba lampu mati dan Morgan pun langsung kabur dari tempat itu. Lee dengan cepat mengambil obat bius untuk mencegah Morgan agar tidak melarikan diri. Saat di luar, Morgan dapat kembali merasakan sinar matahari setelah berbulan-bulan dikurung di ruangan itu. Di saat itu juga Morgan melihat Dr. Amy dari kejauhan. Dengan wajah yang berlumuran darah, Morgan berlari menghampiri Dr. Amy. Namun sangat disayangkan dari arah belakang, Lee langsung menembakkan obat bius kepada Morgan. Kemudian saat tersadar di suatu ruangan laboratorium, Morgan meminta maaf atas tindakannya tersebut. Dan terlihat tim dokter sedang berdebat mengenai apa yang harus dilakukan terhadap Morgan dan apa yang terbaik untuk perusahaan. Dengan yakinnya, Dr. Cheng berniat akan menghentikan eksperimen Morgan ini. Namun Dr. Simon membujuknya untuk tidak melakukannya karena dirasa akan menyia-nyiakan waktu selama mereka melakukan proyek Morgan ini. Akhirnya usulan Dr. Cheng disetujui oleh seluruh tim termasuk Lee. Karena hal itu membuat Dr. Simon kecewa dan pergi dari tempat itu. Seluruh tim merasakan emosional, dengan kata lain mereka sedih pada saat akan melakukan penghentikan proyek Morgan ini. Karena pada dasarnya Morgan sudah tumbuh dekat di hati mereka dan telah menjadi bagian dari rutinitas harian mereka. Morgan sambil menangis memohon kepada semuanya untuk tidak membunuhnya, bahkan terus memanggil Dr. Cheng yaitu ibu. Akan tetapi Cheng berusaha untuk bersikap dingin kepada Morgan dan mengatakan bahwa dia bukanlah ibunya. Setelah membius Morgan, Dr. Cheng pun meminta maaf karena telah mengecewakannya dan berjalan pergi. Pada saat Morgan terbaring tidak sadarkan diri, Dr. Darren menyiapkan suntikan mematikan, namun dia berubah pikiran dan langsung pergi meninggalkan ruangan lab bersama Dr. Brenda. Kini tanpa tim dokter, terlihat Lee memasuki ruangan Morgan dan memutuskan untuk menyuntikannya sendiri kepada Morgan. Namun Ted berusaha untuk menahannya, akan tetapi Lee langsung memukul wajah Ted dan menodongkan senjata. Tanpa diduga, Dr. Amy menembaknya dengan obat penenang sehingga membuat Lee tidak sadarkan diri. Kemudian di saat Lee tersadar, dirinya mendapati terkunci di dalam ruangan Morgan dan terlihat ada Ted yang berdiri di luar ruangan. Lee pun memerintahkan Ted untuk segera mengeluarkannya sebelum para petinggi perusahaan datang, tetapi Ted menolak dan tidak menggubrisnya. Setelah itu terlihat Amy, Ted, Brenda, dan Darren sedang mempersiapkan untuk mengeluarkan Morgan dari laboratorium dengan selamat. Amy yang memasuki lab dan berusaha untuk membangunkan Morgan, namun Morgan terlalu lemah untuk merespon. Sehingga Darren mencoba untuk menuduhkannya, namun kepribadian Morgan tiba-tiba berubah. Morgan pun langsung menyerang Darren dengan kepalanya dan kemudian menyuntikkan cairan mematikan ke tubuh Darren hingga membuat Darren pun tewas seketika. Setelah itu, Ted menodongkan pistol untuk memberhentikan Morgan, tetapi Morgan dapat meraih pistol dan langsung menembakkannya. Setelah itu, Morgan menghampiri Lee yang berada di sana sambil mengatakan bahwa dia merasa seperti dirinya sendiri karena sekarang yang sudah bebas. Setelah mengatakan itu, Morgan pun langsung pergi meninggalkan Lee yang terkunci di dalam ruangan kaca. Kemudian di luar gedung terlihat Brenda dan Skip sedang mengemas barang-barang untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun ketika Skip melihat Amy sedang berjalan bersama Morgan, dia melihat ada sesuatu yang salah dan langsung berlari kembali ke dalam gedung. Pada saat itu Brenda bertanya kepada Amy mengenai Darren, namun Amy tidak menjelaskan yang sebenarnya. Tiba-tiba Morgan menodongkan pistol ke arah Brenda dari belakang. Brenda pun berusaha melawannya, perkelahian mereka pun tidak dapat dihindarkan. Namun kekuatan Morgan tidak dapat tertandingi sehingga dia dapat mengalahkan Brenda hingga Brenda pun tewas di tempat.
Amy yang melihat kejadian itu, dirinya merasa ketakutan. Namun Morgan meyakinkan Amy bahwa dia akan aman bersamanya. Kemudian Morgan yang berniat untuk membalaskan dendamnya itu, dirinya pun kembali masuk ke dalam. Kemudian Morgan melihat Dr. Katie yang mencoba mendekatinya dengan cara yang ramah. Namun lagi-lagi Morgan menendang kepalanya sampai Dr. Katie pun tewas seketika. Di sisi lain, Lee berhasil keluar dengan cara memanjat ke atas langit dan memecahkannya. Sesampainya di luar, Lee memerintahkan Skip untuk mengambil senjata. Sementara itu, Dr. Cheng terlihat sedang membuat video pengakuan dari insiden tersebut selama proses analisis psikologis Morgan. Tiba-tiba Morgan pun datang dan langsung menghampiri, kemudian mencium kening Dr. Cheng dan langsung saja membunuhnya di saat kamera yang masih aktif. Kemudian di ruangan lain, Lee melihat Dr. Simon sudah tidak bernyawa tergantung di lemari, dan tindakan ini dapat dipastikan adalah ulahnya Morgan. Tidak hanya itu, setelah menemukan juga mayatnya Dr. Cheng, Lee memeriksa ruangan untuk mencari tanda-tanda keberadaan Morgan. Tiba-tiba Morgan pun muncul dari salah satu sudut ruangan dan langsung menyerang Lee. Di sini perkelahian mereka pun tidak dapat dihindarkan, hingga suatu ketika mereka berdua terjatuh keluar jendela dan mendarat tepat di mobil Amy yang terparkir. Skip yang mencoba untuk menghentikan Morgan, namun dengan mudahnya Morgan dapat mengatasinya dan kemudian pergi menggunakan mobil milik Amy yang ternyata di dalam mobil tersebut sudah ada Amy. Dengan segera Lee pun masuk ke mobil dan langsung tancap gas untuk mengejarnya. Kedua mobil mereka saling senggol-senggolan hingga suatu saat mobil yang dikemudikan oleh Lee menabrak pohon besar. Amy yang memohon kepada Morgan untuk menghentikan mobilnya, namun Morgan tidak menggubris perkataan Amy dan tetap mengemudikan mobil tersebut. Di sisi lain, beruntungnya Lee pun diselamatkan oleh Skip dan Skip mengatakan bahwa dia mengetahui kemana arah Morgan dan Amy. Kemudian di dalam hutan yang luas, Amy dan Morgan menemukan jalan menuju ke arah Danau Nafar, sebuah perjalanan yang telah lama mereka nantikan. Terlepas dari Morgan yang berjanji tidak akan menyakiti Amy, namun Amy tetap waspada dan membawa senjata yang ia pegang. Setelah itu, setibanya di tempat tujuan, Morgan pun meneteskan air mata karena kebahagiaan atas pemandangan danau yang menakjubkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Morgan merasakan kebebasan sejati yang dia idamkan selama ini. Sementara itu, Lee mengambil senjata Skip dan pergi ke hutan sendiri untuk membunuh Morgan. Lee dengan sengaja menembakkan senjata ke atas untuk menarik perhatian Morgan. Dan Morgan yang mendengar suara tembakan itu kembali ke dalam hutan dan akan melawan Lee. Kemudian ketika Lee melihat Morgan, Lee langsung saja melepaskan tembakan, tetapi meleset. Tiba-tiba dari arah belakang, Morgan menyerang Lee dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Setelah banyak pukulan yang dilayangkan satu sama lain, Morgan pun mendorong Lee sehingga membuat Lee tertusuk batang pohon seperti rusa pada scene sebelumnya. Singkat cerita, Morgan yang sudah kembali ke tepi danau menemui Amy, tiba-tiba Morgan dikejutkan dengan Lee yang belum tewas. Morgan pun langsung diserang oleh Lee dengan mendorongnya sehingga membuat Morgan jatuh ke dalam air. Tidak hanya sampai di situ, kemudian Lee turun ke air dan mencoba untuk menenggelamkan Morgan, hingga membuat Morgan kehabisan nafas dan tewas. Setelah itu, Lee pun mengambil senjata Amy kemudian membunuhnya. Dan tanpa diduga, di saat Lee berjalan keluar hutan, Skip yang menanyakan keberadaan Amy, tanpa basa-basi Lee pun langsung membunuhnya. Setelah itu, scene berpindah memperlihatkan dua orang pria yang merupakan kepala anggota dewan sedang membicarakan Lee yang berhasil sempurna menjalankan misinya. Tidak hanya itu, mereka membahas proyek L9 yang gagal. Karena hal itu, semua aset pengembangan akan kembali ke proyek sebelumnya, yaitu L4. Ya, benar saja, Lee Weathers ini adalah proyek L4. Lee sendiri bukanlah manusia biasa, melainkan makhluk hidup hasil dari eksperimen L4 yang berhasil direkayasa dari perusahaan tersebut. Hal ini bisa dibuktikan ketika Lee berada di restoran, dirinya melihat tangannya, dan hal ini sama seperti apa yang dilakukan oleh Morgan.
Tanpa diduga, Morgan dan Lee memiliki kesamaan, mulai dari sikapnya dan kekuatan super yang dimilikinya. Ketika Lee tertusuk batang pohon, dirinya bisa selamat. Hal itu dapat menunjukkan bahwa Lee adalah produk sukses dari teknologi modern dan merupakan aset terbaik yang dimiliki mereka sejauh ini. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimana dengan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa tetap santuy.